Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal-soal SMP bagian kedua. Bagian pertamanya sudah lihat di video sebelumnya. Yang pertama seperti ini soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini terkait dengan pola barisan. Ini dinamakan barisan tetrahedral. Berapa jumlah titik ke-10 barisan suku ke-10. Nah, kalau kita lihat di situ suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 4. Nah, tapi kalau kita lihat 4 itu merupakan penjumlahan 1 plus 3, suku ketiganya adalah 10. Lihat juga ini 1 tambah 3 tambah 6, suku keempatnya adalah 20, jadi 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya suku ke-10 itu adalah jumlah suku 10 suku pertama dari barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan ini sesuai dengan gambarnya merupakan pola segitiga. Ya. Sehingga ini suku pertamanya, masih ingat ya, pola segitiga suku pertama ini ya, atau dari sini dulu, itu kan 2 kali 3 kali setengah atau bagi 2 gitu. 6 itu adalah 3 kali 4 bagi 2, 10 itu adalah 4 kali 5 bagi 2, 1 itu adalah 1 kali 2 bagi 2. Gitu. Jadi kalau begitu suku ke-10-nya itu adalah penjumlahan dari ini. Dengan polanya jelas ini. Jadi suku ke-10 dari sini adalah 1 ditambah 3 tambah 6 tambah 10 dan seterusnya. Kalau kita ikuti pola ini berarti setengah 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah seterusnya. Saya tulis di bawah. Suku terakhirnya adalah ke-10 itu 10 kali 11. Nah, ini tinggal dihitung, mudah saja. Hasilnya adalah 220 ya. Nanti bisa dicek. 220. Jadi suku ke-10-nya adalah 220. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau yang diminta itu misalnya suku ke-100. Ya, kalau mau dihitung bisa juga, cuma butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, saya ingin membawa ke persoalan suku ke N gitu ya. Nah, bagaimana kalau suku ke N? Dengan pola yang sudah jelas ini, maka suku ke N-nya adalah setengah 1 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya ditambah N dikali N plus 1. Begitu. Nah, ini mesti belajar notasi sigma dulu. Jadi tidak pas memang kalau suku ke N. Soal ini untuk suku ke N, soal ini tidak pas kalau diberikan ke siswa SMP. Nah, sekarang saya ingin membawa ini ke SMA ya. Jadi UN-nya adalah setengah dari jumlahan 1 sampai N. Lihat sini, K dikali K plus 1, atau boleh kita tulis setengah ini ya, N K kuadrat plus K. Nah, pelajari sifat-sifat sigma itu kan setengah itu ya, dikali sigma K kuadrat
K-nya dari 1. Oh ini kok, iya, K harusnya nih. K-nya dari 1 sampai N ditambah sigma ini K-nya dari 1 sampai N. Gitu. Perlu tambahan. Nah, begini. Jadi kalau begitu UN-nya adalah setengah. Nah, perlu diketahui sigma K kuadrat ini, K dari 1 sampai N itu adalah N dikali N plus 1 dikali N plus 2, 2N plus 1. Oke. Ada ini, kita ke ataskan lagi. Saya ulangi, sigma K kuadrat ini dengan K dari 1 sampai N itu adalah 1/6 gitu ya, dibagi 6, N plus 1, 2N plus 1. Sementara sigma K-nya dari 1 sampai N, ini kan penjumlahan dari 1 sampai N. Dengan teknik Gauss kita akan peroleh seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu UN-nya dengan rumus yang ini tadi ini sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 ditambah N plus 1 per 2 sama dengan setengah, kemudian kita jumlahkan seperti biasa ya, berarti pembaginya 6. Di sini ada N plus 1, 2N plus 1 ditambah 3 kali N dikali N plus 1 gitu. Kemudian dari sini setengah dikali 1/6 itu kan 1/12 ya. Kemudian ada N plus 1, N plus 1 kita gunakan sifat distributif. N plus 1 yang di sini tinggal 2N plus 1 gitu ya, ditambah 3 sehingga diperoleh ini kan 2, ini 2N plus 4. 2-nya kita gunakan sifat distributif juga sehingga diperoleh 2/12 dikali N plus 1. Nah, ini tinggal N plus 2 ya, atau ya ini jadi 1/6 ya. Sehingga kalau ya berarti ini suku ke N-nya, suku ke N-nya. Kalau ditanya suku yang tadi suku ke 10 ya, suku ke 10 ya, berarti 1/6 dikali 10 kali 11 kali 12. Ini kan 2 tuh, jadi 2, 0. Suku ke 100 pun tinggal dihitung pakai ini. Nah, kalau cara yang lain, kalau kita lihat ini kan jumlah N suku pertama dari pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya itu mengandung bentuk N kuadrat. Sehingga jumlah N suku pertamanya pasti mengandung N pangkat 3. Oleh karena itu kita bisa menggunakan ini, pola ini, A N pangkat 3 ditambah BN kuadrat tambah CN tambah D. Kita perlu 4 suku pertama. Ini kan diketahui ya. Ini diketahui, ini juga diketahui. Suku keempat diketahui. Substitusi ke sana akan menghasilkan sistem persamaan linear 4 variabel. Tinggal pakai eliminasi, nanti akan dapat A, B, C, D-nya. Nah, nanti pada akhirnya ya dapat ini juga. Nah, tentang dari mana rumus ini silahkan cari di video saya di YouTube ini juga, atau bisa cari dari sumber yang lain, dari channel YouTube yang lain, banyak kok.
Nah, berikutnya soal tentang warisan. Seorang laki-laki, ini ceritanya warisan ya. Total hartanya 12 miliar, ahli warisnya satu orang istri, 2 orang tua, ayah ibunya, 4 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, menurut aturan waris dalam Islam atau ilmu faraid ini, istri itu 1/8 karena dia punya anak ya. Ayah dan ibunya itu masing-masing 1/6. Kemudian bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, cara menghitung. Jika Anda diminta untuk membagi warisan dengan aturan tersebut, tentukan bagian untuk 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ayah, ibu, dan istrinya. Yang pertama, kita ini dulu bagian ayah, ibu, istri. Ayah dan ibu itu masing-masing 1/6, kalau dijumlahkan jadi 1/3. Istri itu 1/8, sehingga ini jadi per 24 ya. 11/24. Betul ya? 24 bagi 3 kan 8. Sebentar. 1/3 ditambah 1/8, 2. Kok saya ngitungnya salah. 24 bagi 3 itu kan 8, 9 dong harusnya. 9 ya. Kemudian enggak betul loh. Oke, pakai ini ya. Ini 8 ditambah 3, jadi 11/24. Oke. Agak error. Jadi kalau begitu sisanya adalah 1 dikurangi 11/24 sama dengan 13 ya. 24 kurangi 11 kan 13 dibagi 24. Betul ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagian anak laki-laki dan bagian dua anak perempuan sama dengan bagian 2 anak perempuan. Artinya kalau begitu perbandingan laki-laki dan perempuan itu bobotnya ini 2:1. Karena anak laki-lakinya ada 4, anak perempuannya ada 3, berarti kan ada ini 8, ini 3, jadi ada 11. Itu ya, ada 11. Sehingga 1 anak laki-laki mendapat, nah dari sini tentu saja, karena yang 11/24-nya sudah untuk istri dan orang tuanya. Jadi 1 anak laki-laki mendapat 2/11 dikali 13/24. Betul ya? 1 anak perempuan mendapat satu anak perempuan itu 1/11 kali 13/24. Begitu. Sehingga ya masing-masing tinggal kalikan aja 12 miliar itu. Masing-masing kalikan dengan 12 miliar, maka akan diperoleh bagian masing-masing. Ini angkanya mungkin agak kurang bagus ya, tapi ada kalkulator lah. Atau begini, ya ini 13/12 kali 11 itu 132. Ini anak yang ini 13/264. Ya tinggal dikalikan 12M-nya itu. Mudah ya, karena bisa dibagi 12M kan bisa disederhanakan.
Oke, itu lanjut. Berdasarkan survei, jumlah penduduk miskin di kota A sebanyak 20%. Di antara penduduk yang termasuk golongan orang kaya, ada 5% yang tidak tamat SMA. Selain itu, di antara penduduk kota A yang tamat SMA, 10% di antaranya berasal dari kelompok miskin. Hitung perbandingan antara penduduk miskin yang tidak tamat SMA dengan keseluruhan penduduk, jumlah penduduk kota A. Sepertinya supaya gampang dibaca, kita buat tabel saja. Ini miskin, kaya, lulus SMA, tidak lulus, gitu. Oh, nah yang bawah ini jumlahnya. Nah di situ berdasarkan survei jumlah penduduk miskin 20%. Berarti yang miskin itu 20%. Berarti kalau begitu yang kayanya 80%. Ini asumsinya miskin dan kaya saja, jadi tidak ada yang menengahnya. Di antara penduduk yang termasuk golongan kaya, 5% tidak tamat SMA. Berarti di sini ya. Tidak tamat SMA, tidak lulus SMA itu 5% dari 80%. Ini sama dengan 4%. Sehingga yang lulus kalau begitu 76%. Ya. Supaya jumlahnya 80 kan, 4 tambah 76 kan 80. Kemudian berikutnya 5%. Kemudian selain itu di antara penduduk kota A yang tamat SMA, berarti baris ini, yang tamat SMA 10% di antaranya berarti berasal dari kelompok miskin. Nah, kalau 10% yang lulus SMA itu berasal dari kota miskin, warga miskin, berarti yang ini tuh adalah 90%. Ini adalah 90% dari penduduk kota itu yang lulus SMA berasal dari orang kaya. Sehingga ya ini 10%. 10% dari jumlah ini ya, dari jumlah ini. Oke, berarti kalau begitu yang di sini berapa isinya? Berapa persen? Ya tinggal dikalikan aja. Y sama dengan 76% per 90%. Itu ya. Dikali 10%. Pakai perbandingan aja. Pakai 10% begitu. Ini peroleh dapat 76 per 9%. Nah, jadi 76 di sini isinya adalah 76 per 9%. 76 per 9%. Berarti, nah ini kan totalnya 20% tuh. Berarti yang di sini adalah 20% dikurangi 76 per 9%. Sama dengan 180 kurangi 76 ya. 104%, 104 per 9%. 104 per 9% gitu ya. Jadi yang di sini isinya 104 per 9%. Kalau kita bandingkan, ya yang diminta perbandingan antara penduduk miskin yang tidak tamat SMA, berarti ini, dengan keseluruhan. Ya berarti miskin tidak lulus SMA dengan seluruhnya itu 104 per 9% ya dibandingkan dengan 100%. Ini kalau disederhanakan jadi 28 banding 225 ya. Sebentar. Ya, 104 banding 900 kan ya. Seperti itu. Jadi 28 banding 225.
menguntungkan 40% dari harga beli semula. Berarti lihat berikutnya, dia ingin masang diskon 10% tapi tetap inginnya untungnya 40% dari harga semula. Ya, kita sebut saja harga jual pertama. Harga jual pertama itu berarti harga beli 100.000 ditambah keuntungannya 40% dari 100.000 sama dengan 140.000. Gitu ya, harusnya jual segini. Tapi untuk menarik, ya ini yang biasa ada di mall ya, diskonnya besar-besar padahal harganya sudah dinaikkan duluan. Nah, berikutnya agar pembeli tertarik, ia ingin masang diskon 60%. Harga jual baju tersebut agar keinginannya tercapai adalah gitu ya. Karena diskonnya 60%, berarti sebetulnya dibandingkan dengan harga jual setelah diskon yang kedua tuh ya, ini tuh adalah 40%-nya. Begitu ya, 40%-nya. Oleh karena itu, harga jual yang keduanya adalah 140.000 ini kita bagi dengan 40%. Ya, kita bagi dengan 40%. Ini atau 140.000 dibagi 0,4 ya. Jadi diperoleh berapa nih? 1.400.000 bagi 4 itu 350.000. Atau perbandingan aja ya. Harga jual yang kedua per 100% begitu. Ini sama dengan harga jual 1, tapi itu kan nilainya 40%-nya. Maka diperoleh perbandingan seperti itu. Jadi pembeli itu, pedagang itu harus memasang harganya itu segini dengan tulisan diskon 60%. Nah, silakan dicek. Lanjut, nah ini pada suatu hari seorang peneliti menempatkan dua kelompok spesies amuba dan bakteri pada media yang sama dalam jumlah tertentu, satuannya sel. Kemudian peneliti itu mengamati bahwa pada hari berikutnya atau hari kedua ternyata setiap sel masing-masing membelah diri menjadi dua. Begitu juga dua-duanya ya membelah diri. Dan setelah membelah diri, setiap sel amuba memangsa tepat satu sel bakteri. Pengamatan selanjutnya menunjukkan pola yang sama ya, masing-masing membelah diri menjadi dua sel. Kemudian setiap sel amuba memangsa tepat satu bakteri. Pada hari ke-100 ternyata bakteri itu punah. Tentukan perbandingan jumlah bakteri dan amuba dan bakteri pada hari pertama. Kita buat ini harinya ya. Ini hari pakai H aja. Ini jumlah amuba, ini jumlah bakteri. Hari pertama misalkan aja amuba itu jumlahnya A, bakteri itu B. Hari kedua ini membelah diri jadi 2 kalinya, ini juga sama 2 kalinya. Tapi setelah itu masing-masing amuba memakan bakteri. Banyaknya amuba segini, maka banyaknya bakteri yang dimakan ya 2A. Pada hari ketiga membelah diri lagi, berarti ini kalikan 2 jadi 4A. Ini jadi 4. Ini juga membelah diri. Nah, dikurangi ini karena setiap amuba memakan 1 bakteri. Supaya angkanya agak kecil, mungkin ini saya buat perpangkatan aja ya. Kemudian ini 2 kuadrat B kurangi 2 kuadrat A kurangi 2 kuadrat A. Dan ini bisa kita sederhanakan. 2 kuadrat B dikurangi, jadi kalikan 2 ya. 2 kali 2 kuadrat A atau 2 pangkat 3.
Tapi setelah berbagai percobaan, ini yang akan lebih mudah penulisannya. Pada hari keempat, ini berarti dikalikan 2 jadi 2 pangkat 3, 8 ya. Ini jadi 2 pangkat 3 dikurangi, ini juga jadi 2 kalinya. Kalau jadi 2 kalinya kan ini 4, ya saya tulis begitu. Atau bukan 4-nya di situ, tapi 2 kali 2 pangkat 3A ya. Ini semua dikalikan dengan 2. Tadinya 2 kuadrat kalikan 2 kan jadi 2 pangkat 3. Tapi dikurangi ini juga. Karena setiap amuba memakan bakteri. Dari sini kita peroleh 2 pangkat 3B kurangi ini ada 2, ini 1 ya. Jadi 3 kali 2 pangkat 3A. Sudah terlihat ya polanya. Satu lagi lah. Ini jadi 2 pangkat 4A, ini jadi 2 pangkat 4B kurangi 3 kali 2 pangkat 4A, dikalikan 2 juga, tapi dikurangi ini karena tadi amuba memakan bakteri. 2 pangkat 4A, 2 pangkat 4-nya ada 1, ini ada 3, ini ada 1. Jadi kita peroleh pada hari kelima itu 2 pangkat 4B kurangi 4 kali 2 pangkat 4A. Dan seterusnya. Nah, kira-kira pada hari ke-100, saya tuliskan sini ya. Pada hari ke-100, nah lihat polanya. Itu ya, itu hari keempat. Jadi pada hari ke-100 adalah ini 2 pangkat 99 ya. A. Jadi 5 kurangi 1 kalau di sini. Kalau itu ya 100 kurangi 1. Jumlah bakterinya adalah 2 pangkat 99B dikurangi 99 dikali 2 pangkat 99A. Nah, pada hari ke-100 itu bakterinya punah. Artinya ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nanti tinggal dijelaskan. Kalau itu sama dengan 0 ya kita bagi aja ini. Jadi B kurangi 99A sama dengan 0 atau B sama dengan 99A. Dari sini kita peroleh perbandingan A bagi B sama dengan 1 banding 99. Ini. Jadi A banding B-nya adalah 1 banding 99. Kalau mau dibuat soal dibalik dengan keterangan yang sama, peneliti menempatkan 1 sel amuba dan 99 sel bakteri. Pada hari keberapa bakteri punah? Nah, ini jawabannya hari ke-100. Kalau mau dimodifikasi soalnya maksudnya. Berikutnya misalkan ini adalah suku-suku sejenis. Ini kata kuncinya. Kemudian ini tambah ini sama dengan ini. Karena semuanya suku-suku sejenis ya, maka kita jadi mudah. Yang ditanya A, B, C dijumlahkan masing-masing. Dijumlahkan A tambah B tambah C. Nah, ini karena suku-suku sejenis, berarti ya B itu sama dengan M kurangi 1 sama dengan N. Gitu ya. Kemudian ini juga sama. C itu ya sama dengan 2N kurangi 1 sama juga dengan M. Nah, kalau ini tambah ini ya sama dengan 5A. Jadi dalam hal ini 5A-nya sama dengan 9 tambah 6. Ini 15 ya. Jadi A-nya 3. Nah, untuk mendapatkan M dan N-nya dari sini aja. M kurangi 1 sama dengan N. Berarti kalau begitu M dikurangi N sama dengan 1 ya dari sini. Yang ini negatif M ditambah 2N sama dengan 1. Kita gunakan cara seperti biasa eliminasi ya. Kita tambahkan aja. Jadi N-nya sama dengan 2. Betul ya? Ini 0. Ini ditambahkan jadi N, itu 2. Kalau N-nya 2, M kurangi N sama dengan 1. M kurangi 2 sama dengan 1. M-nya sama dengan 3.
Nah, mudah-mudahan tidak salah hitung. Berarti kalau begitu ini 3 tambah A-nya 3 ya. Oh, yang ditanya B-nya. Ya, yang ditanya B. Tapi B itu sama dengan N, C itu sama dengan M. Jadi kalau begitu B-nya itu adalah 2, C-nya adalah 3. Sama dengan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diteliti lagi. Barangkali salah hitung. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.